Jadi kita mau ngapain? Ngapain ya? Yang pertama nih pastinya Clara mau ngucapin please welcome to Clara Podcast. Yeay, selamat bermalam Kamis. Kok malam Kamis? Ya maksudnya Rabu malam, besok kan Kamis, malam Kamis. Bener ya? Aduh, ini Clara seneng banget ya di podcast pertama Clara ini. Alhamdulillah udah banyak yang kasih respon positif. Tapi sebelumnya Clara mau ngucapin selamat malam buat semua yang ada di Indonesia, buat yang ada di seluruh dunia mungkin ya, yang sedang didisiplinkan karena PSBB gitu ya. Kalau di luar negeri juga sama ya, semuanya dirumahkan, di rumah aja, jangan kemana-mana. Sekiranya nggak ada kegiatan yang terlalu penting-penting amat, mending di rumah aja dengerin Clara ya. By the way ya, Clara ini baru pertama bikin program podcast ya, yang akan tayang setiap Rabu malam atau malam Kamis. Dan di luar itu setiap hari Senin dan juga Jumat, Clara juga ada selalu upload tentang games yang lagi kemarin viral juga, WWZ ya, World War Zombie. Sebenarnya gamenya memang udah dari tahun kemarin viralnya. Jadi buat semua yang pengen nonton, langsung dicekidot aja video Clara. Dan buat kalian nih yang rajin nonton video Clara atau mungkin baru masuk ke roomnya Clara, boleh yuk langsung di subscribe. Gimana caranya? Tinggal ketik aja di YouTube Clara Karisma, lalu tinggal klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya biar selalu dapat update atau notifikasi dari video-video Clara yang baru gitu. Dan setiap video Clara juga jangan lupa di like, di komen dan juga di share. Biar apa? Biar pahalanya bertambah. Amin. Kan baik ya, ngebantuin teman-teman buat yang gabut, bingung mau kemana, mau ngapain, mending ke Clara Podcast. By the way, sebelum kita menuju ke yang lain, ada nih yang nanya gitu, Clara, kalau podcast Kak Clara ini ngebahas apa? Podcast Kak Clara ini temanya tentang apa? Podcast Kak Clara ini tayang jam berapa? Tiap hari apa? Nah. Jadi buat semua ya, podcast Clara, tadi kan Clara udah bilang ya, podcast Clara tayang setiap hari Rabu malam ya habis Isya lah. Jadi buat yang mau taraweh gitu ya, bisa taraweh dulu, nanti setelah pulang taraweh bisa nonton Clara ya. Dan yang pasti podcast Clara ini adalah membahas tentang semua hal yang menyangkut tentang kamu. Iya, kamu. Nggak, tentang semua maksudnya ya. Jadi buat yang pengen sharing, pengen diskusi, pengen curhat, pengen bagi-bagi info menarik, dan mungkin pengen kirim-kirim salam, bisa loh kirim-kirim salam. Gimana caranya Kak Clara? Caranya gampang. Jadi di podcast Clara ini ya, walaupun belum streaming, masih offline ya, kamu bisa kirim-kirim salam. Caranya tinggal WA aja ke nomor ini ya, ke nomor ini. Caranya gampang banget kan? Jadi buat semua ya, langsung catat nomornya. Lalu kalau pengen curhat, pengen sharing, pengen diskusi, pengen kirim salam, tinggal cus langsung aja ke situ ya. Iya, yang pasti Clara bakal bawain pesennya. Dan mungkin kalau yang lagi galuh, mungkin Clara bisa kasih tips-tips ala Clara buat kamu ya. Wah, so sweet ya. Iya dong. Dan Clara yakin 80% dari pendengar yang dengerin Clara itu sebenarnya pengen curhat. Iyalah, apalagi kan sekarang lagi musim corona gitu ya. Orang bingung mau ngapain, orang bingung mau kemana, sembako belum nyampe, malah curhat. Udah gitu juga yang biasanya kerja tiba-tiba stop, yang tadinya kerja tiba-tiba di PHK, yang mungkin punya cicilan yang biasa bisa bayar, nggak bisa bayar dan ditagih terus. Atau mungkin yang bahkan nggak punya masalah sama keuangan, tapi nggak bisa ketemu sama si dia karena harus jaga jarak. Nah, jadi semuanya itu bisa dicoretkan di sini. Dan pastinya Clara juga mau bagi-bagi info menarik loh. Clara udah rangkum beberapa berita yang lagi viral banget kemarin. Ya, Clara kan memang sangat excited banget nih sama berita-berita up to date yang ditayangkan di TV atau mungkin orang post dari Instagram, Facebook, Twitter, bahkan di YouTube gitu. Nah, nanti Clara akan bahas kilasnya. Tapi sebelum itu
By the way, Clara udah ngomongin Clara Podcast. Mungkin ada yang baru kenal sama Clara gitu? Ada. Kan kalau tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, Clara udah ngomong panjang lebar nih tentang Clara Podcast. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang Clara dulu sekilas ya. Perkenalkan, nama saya Clara, lengkapnya Clara Karisma. Buat yang pernah kepoin IG-nya, ada Clara Karisma. Pokoknya easy to find me, sangat gampang banget untuk nemuin Clara. Tinggal ketik aja Clara Karisma langsung muncul. Pilih aja yang paling cantik. Ya, gampang banget ya Clara Karisma. Di YouTube juga sama, tinggal ketik aja Clara Karisma. Jadi promosi, nggak apa-apa lah ya. Di mana-mana juga harus promosi. Siapa tahu dari hasil promosi itu kita jadi saling kenal dan silaturahmi, betul nggak teman-teman? Yeay. Nah, Clara ini lahirnya di Bandung. Jadi kalau ada yang nanya, Kak Clara di mana sekarang, lahir di mana, asli mana, jawabannya cuma satu, yaitu di Bandung. Clara nggak kemana-mana dan nggak jauh-jauh, pasti di Bandung gitu ya. Walaupun emang hobinya traveling, tapi kalau sekarang nggak bisa traveling ya curhat lagi. Ya namanya juga Clara Podcast, ujung-ujungnya juga curhat. Nah, jadi Clara ini lahir di Bandung, asli Bandung, tinggal di Bandung gitu. Cuman rambut aja pirang. Orang pada bilang Clara Sule, tapi versi cewek, Sunda Bule versi cewek. Nah, kemudian Clara ini kemarin-kemarin juga sempat viral. Viral kenapa ya? Pengen aja disebut viral tuh ya. Tapi viralnya positif. Kebetulan kemarin Clara udah ikut bergabung gitu ya bersama keluarga preman pensiun ya. Jadi Clara ini gimana ya sebutinnya? Ya, berperan menjadi istrinya tukang cilok. Ada yang tahu? Tahu meren? Tahu atuh. Ya, Clara jadi pemeran istrinya Ubed. Buat semua yang tahu Ubed, yang dulunya mantan copet, terus insaf, terus ceritanya jadi tukang cilok, dan akhirnya menikahi seorang wanita, yaitu adalah Madonna. Nah, itu dia aku. Mirip nggak? Ya Clara kasih sentuhan dikit ke rambut Clara, karena haridang kalau di rumah ya haridang. Pengen nyanyi lagu itu karena lagu itu tuh emang suka banget, apalagi pas kemarin Clara di prank sama salah satu YouTuber ya, dinyanyiin lagu itu. Haridang. Meni langsung terekam terus ya, asa pengen nyanyi lagu itu terus. Nah itu, jadi sekilas tentang Clara itu adalah salah satu pemeran dari film Preman Pensiun 4. Dan sedikit promo juga nih buat semua yang senang sama film Preman Pensiun, nonton Preman Pensiun setiap hari. Ingat, setiap hari ya, setiap sahur jam 4 subuh dan juga setelah buka puasa. Tapi kalau yang setelah buka puasa tuh masih tentatif, jadi belum belum fix itu. Kadang jam 6, kadang setengah 7, kadang jam 7, kadang juga malah sebelum buka puasa. Gimana cara supaya bisa update waktunya? Boleh aja langsung di follow ya, Instagramnya ada MNC Official Preman Pensiun dan juga ada RCTI ya, so easy. Ada yang mau tanya lagi soal Clara? Kalau ada yang mau tanyain tinggal WA aja ya. Mau tanya-tanya mungkin Kak Clara kerjaannya apa gitu, Kak Clara kok bisa sih rambutnya pirang gitu ya, tinggal nanya aja, nggak apa-apa tuh ya. Iya tuh, tinggal langsung ke WA ini ya, WA ini. Mana? Ya udah di save kan? Udah kan di save, atau tinggal save aja Clara Podcast. Cuman ini tuh adalah nomor khusus podcast. Jadi kalau misalnya agak slow respon, misalnya dibalesnya pas mau deket-deket ke jadwal tayang, mohon maaf ya, karena emang ini adalah nomor khusus untuk podcast gitu. Terus mau ngapain lagi? Oh ya, Clara mau berbelasungkawa dulu. Sebenarnya Clara dengar kabar ini agak shock gitu, agak sedih, karena Clara tuh sangat mengidolakan sosok beliau yang sangat menginspirasi dunia permusikan di Indonesia. Clara agak parau dikit karena emang ya Clara sedih banget gitu ya. Oke, Clara udah sempat rakuk sedikit tentang berita ini ya. Jadi mungkin semua udah tahu bahwa penyanyi senior, penyanyi kenamaan Didi Kempot telah meninggal dunia. Jadi buat semua sobat Ambyar, mudah-mudahan diberikan kesabaran, keluarga dari Mas Didi juga diberikan ketabahan, kekuatan ya. Mungkin yang yang baru tahu kabar ini pasti juga akan kaget ya.
Penyanyi campur sari kenamaan Didi Prasetyo atau beken dengan nama panggung Didi Kempot meninggal dunia pada hari Selasa 5 Mei 2020 ya. Dan Mas Didi ini meninggal di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo. Lord Didi atau The Lord of Broken Heart, julukan para penggemar untuk Mas Didi Kempot ya. Dan Mas Didi dikabarkan meninggal pada pukul 7:45 di hari Selasa. Dan Mas Didi masuk rumah sakit, namun belum diketahui secara pasti penyebab meninggalnya. Mungkin maksudnya banyak asumsi yang masuk. Kok di rumah aja tapi bisa? Kok tidak ada masalah kesehatan tapi kok tiba-tiba? Kesehatan itu tidak ada yang tahu. Apakah hari ini sehat besok sakit? Apakah besok kemarin sakit tiba-tiba meninggal atau tiba-tiba jadi sehat? Kita nggak ada yang tahu. Dan pelantun lagu-lagu campur sari kenamaan tersebut ya, Mas Didi ini meninggal pada usia 53 tahun ya. Nah, Didi Kempot sendiri sempat berkonser amal di rumahnya di hari Sabtu 11 April lalu. Semua mungkin udah pada lihat ya. Dan digelar untuk mengumpulkan donasi bagi penanganan pandemi COVID-19. Dan lewat konser itu, Mas Didi Kempot telah ikut membantu pemerintah daerah agar para warga tak mudik demi memutus rantai penularan virus ke kampung halaman. Mas Didi aja membantu program pemerintah. Kita yang mungkin belum bisa membantu lebih seperti membuat konser, mengumpulkan amal, memberikan sembako atau sebagainya, kita bisa membantu dengan di rumah aja. Ya. Nah, dan kita doakan juga semoga almarhum mendapatkan tempat nan lapang di sisinya dan keluarga yang tinggalkan kiranya diberikan kekuatan dan kesabaran. Goodbye, farewell the godfather of broken hearts. Oh my god, sedih gue. Oke, itu adalah berita pembuka. Clara bilang ini adalah kamar berita. Ya, jadi setiap podcast Clara nanti ada ruang-ruang alias sekat-sekat di mana Clara supaya nggak ngelantur. Maklum ya, kalau Clara udah ngobrol tuh suka kemana-mana ya. Jadi Clara akan mulai setiap podcast Clara tuh dengan kamar berita yang paling viral. Karena memang berita ini tuh termasuk top chartnya lah gitu ya, di mana-mana beritanya mengabarkan tentang berita duka ini. Dan dengan berita ini semua yang ditinggalkan tetap semangat dan tetap menjalankan amanahnya untuk saat ini tetap di rumah aja ya. Dan mungkin kita akan mengingat kembali ya penyanyi kenamaan legendaris ini sudah lama berkarya kan di Indonesia. Nah, Clara udah sedikit meringkas atau merangkum ya jejak karir dari Mas Didi di dunia hiburan. Buat semua nih sobat ambiar yang dengerin ya, kita bisa kilas balik ya jejak karirnya Mas Didi seperti apa. Clara rangkum sedikit dari pertama nih awal karirnya. Seperti kita tahu, karir Mas Didi Kempot ini dimulai dari bawah, nggak langsung tiba-tiba di atas. Ada prosesnya. Didi Kempot mengawali karirnya sebagai musisi jalanan di tahun 1984 dan pelantun lagu Pamer Bojo ini memulai karir sebagai musisi jalanan alias pengamen di Surakarta. Ia bermain musik dengan bermodalkan kendang dan ukulele. Clara ngerti sih kenapa banyak sekali sobat ambiar yang mengagumi bahkan mencintai sosok dari Didi Kempot ini, karena memang Didi Kempot ini yang Clara tahu ya, pertama-tama sebelum Pamer Bojo ini melejit ya, dulu zaman aku masih SD mungkin ya, Clara inget banget lagu yang Ning Stasiun Balapan. Nah, yang itu tuh Clara ya sempet kayak gitu nyanyi gitu, Clara ke panggung, ada yang request lagu itu gitu ya, terus Clara tuh yang mana sih lagunya, terus Clara pelajari gitu, oh my god lagunya tuh enak banget. Dan sempet Clara dengerin albumnya tuh ada beberapa lagu Mas Didi yang berjudul Cidro, sedih juga itu. Dan beberapa covernya Mas Didi yang yang menjawakan lagu-lagu Indonesia kayak lagunya Kangen Band, Yolanda, tapi di bahasa Jawa kan epic banget dan ternyata enak.
Kamu bisa searching nanti di YouTube ya untuk cover-cover lagunya atau lagu originalnya Mas Didi, itu enak-enak. Jadi buat kamu yang lagi ngegalau, kenapa Mas Didi disebut the Lord of Broken Heart? Karena emang lagu-lagunya sangat mewakili untuk para netizen atau sobat ambiar mungkin yang sedang galau ya. Nah lanjut ya, itu awal karirnya. Dan Mas Didi ini merantau ke Jakarta. Banyak yang bilang kalau ingin mengawali karir yang gemilang, kamu harus ke Jakarta. Mungkin ini jalan yang ditempuh oleh Mas Didi. Setelah sebelumnya mengadu nasib ke Yogyakarta dengan menjadi seniman jalanan di Malioboro, Mas Didi menyanyikan lagu keroncong dangdut atau congdut ya, yang kini lebih dikenal sebagai genre campur sari. Waduh. Dan tahun 1988, Didi Kempot mulai mengadu nasib ke Jakarta. Ia pun mencoba rekaman di beberapa studio musik di Jakarta. Dan tahun 1989, Didi Kempot mulai meluncurkan album pertamanya dengan lagu yang populer berjudul Cidro ya. Lagu Cidro bercerita tentang kasih asmara Didi Kempot yang gagal karena tak direstui oleh orang tua si wanita, yang tadi Clara bilang ya. Nah, jadi memang salah satu lagu ini mewakili juga banyak ulasan-ulasan lagu Didi Kempot yang membuat para sobat ambiar menjadi kegalauan. Aduh, Clara jadi agak gimana ya, terbawa sedih nih. Dan populer hingga Suriname. Tahun 1993 Didi Kempot mulai tampil di luar negeri, tepatnya di Suriname. Lagu Cidro pun digemari masyarakat di sana. Bangga gak sih? Bangga dong. Sebenarnya banyak musisi-musisi Indonesia yang bisa go internasional sejak dahulu kala. Namun sayang tidak terlalu diekspos seperti sekarang. Yang diekspos kebanyakannya yang negatif ya. Udah deh, jangan negatif. Di Clara Podcast, semua yang negatif harus jadi positif. Semua yang positif harus lebih positif. Jadi semuanya, marilah kita berpikir positif di sini dan memberikan energi yang positif untuk semua pendengar ya. Lanjut lagi. Nah, ini nih yang Clara bilang tadi, lagu Stasiun Balapan ya. Sukses dengan lagu Cidro, Didi Kempot mengeluarkan lagu Stasiun Balapan tahun 1999. Dan lagu ini menjadi salah satu lagu legendaris khas Didi Kempot yang dikenal masyarakat Indonesia ya. Nanti Clara bakal bawain sedikit lagunya ya. Dan masih nih, idola Sobat Ambiar. Sobat Ambiar mana suaranya? Yeay. Kita jangan bersedih, biarkan Mas Didi Kempot tenang di alam sana. Kita doakan semoga amal ibadahnya diterima olehnya dan semua yang ditinggalkan diberikan ketabahan ya. Dan lanjut ya, merilis lebih dari 10 album. Didi Kempot dijuluki sebagai Godfather of Broken Heart. Ia pun diidolakan anak-anak milenial ketika bernyanyi di panggung. Didi Kempot dikenal sangat ramah dan sering berinteraksi lebih dekat dengan penggemarnya Sobat Ambiar. Saking Clara menahan sedih, Clara juga sampai kebesekan. Apa itu kebesekan? Clara iklan dulu ya sebentar. Alhamdulillah. Oke, lanjut lagi ya. Yang terakhir, Didi Kempot juga pernah meraih penghargaan di tahun 2019 di Indonesia Dangdut Award 2019 untuk kategori penghargaan khusus Maestro Campuran. Jadi ini nih awalnya cikal bakalnya untuk semua ya musisi-musisi yang campur sari, mungkin tarlingan yang berbahasa Jawa. Luar biasa sekali ya Mas Didi ya. Clara salut, Clara bangga memiliki Mas Didi, Indonesia bangga memiliki Mas Didi Kempot. Selamat jalan untuk Mas Didi Kempot. Kita semua mendoakan dan akan selalu mencintai karya-karyanya. Oke, kamar berita yang pertama tadi sudah Clara bawakan. Nah, sebelum lanjut ke berita berikutnya, ternyata sudah ada beberapa pesan yang masuk. Clara akan coba bacakan beberapa. Nanti kita akan jeda lagi untuk masuk ke kamar berita lagi ya. Yang pertama, dari mana? Oke, ini dari siapa? Kita langsung bacain aja ya. Wih,
Clara aka Madonna Podcast nih. Waduh, aka itu apa ya? Kirim salam buat semua keluarga besar preman pensiun, kru, fanbase, dan semua penggemar preman pensiun. Saya Sono alias kangen ngariung berkumpul lagi. Doa buat semua pendengar, semoga kalian semua sehat selalu, dijauhkan dari segala macam penyakit, apalagi wabah pandemi COVID-19 ini. Dan dari saya, Agus Nino Palasari. Ini mah dari Kang Agus Nino gening, pemain preman pensiun. Kira ente siapa ya? Tukang buku preman pensiun 1, 2, 3, dan awas banyak copet. Meni seneng pisan Clara ini Kang Agus ini nge-WA. Ayo tuh segera nge-WA sekarang, kirim-kirim salam. Yang mau kirim salam buat Madonna, yang mau kirim salam buat semua keluarga besar preman pensiun, segera atuh ya WA ke sini. Kalau udah ngobrol-ngobrol sama anak-anak preman pensiun teh suka pengen keluar Sundanya, padahal udah keren-keren tadi pakai bahasa Inggris ya. Oke, berikutnya nih ada siapa lagi ya? Ada yang mau curhat ini mah. Curhat nanti aja deh belakangan, kita next dulu ya. Yang mau kirim-kirim salam aja dulu ya. Oke, ini ada. Assalamualaikum Kak Clara. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum Kak Clara. Sebelumnya aku mau salam nih buat teman-teman MC-ku yang di Kota Kerawang sekitarnya, dan MCWI juga. Wah, ini keluarga besar dari MCWI alias MC Wedding Indonesia. Wow. Jadi di sini tuh nggak cuma dari perorangan aja, tapi komunitas, grup. Ih, Clara senang banget, Clara bangga banget buat semua pendengar. Ini ada salam nih, terutama yang di Kota Kerawang dan juga MCWI ya. Dan aku mau menyampaikan ke kakak, tolong dong Kak promosiin MC Wedding aku di channel YouTube Kak Clara. Dan harapanku setelah dipromosiin sama kakak, job MC ku makin mengalir lagi dan lancar, khususnya buat Kota Karawang ya Kak dan sekitarnya. Dan juga doa dariku buat kakak, semoga makin sukses selalu dan yang pastinya sehat selalu Kak Clara. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kita baca dua dulu ya. Ini luar biasa sekali ya, teman-teman yang udah ngeliat nomor Clara Podcast maksudnya ya, mulai memberikan dukungannya dengan memberikan salam-salam dan support untuk semua. Karena memang di pandemi corona ini tidak hanya siapa orang seperti apa dan sekaya apa atau semiskin apa, semua kena imbasnya ya. Yang mungkin tidak punya apa-apa sekarang susah, yang punya apa-apa pun sekarang susah juga. Jadi untuk semua yang kena imbas corona ini, mudah-mudahan disehatkan selalu, itu yang utama ya. Dan rezekinya dilancarkan, karena memang imbasnya pada dunia kerja yang tadi Clara ungkap di awal, banyak yang kena PHK, banyak yang di stop, banyak yang dirumahkan gitu. Yang mudah-mudahan dirumahkan atau work from home tapi digaji. Tapi bagaimana dengan yang di PHK atau di stop? Ini juga berita sedih sebenarnya, karena Clara sendiri pun adalah salah satu yang sempat kebingungan. Clara sebelum corona ini datang, Clara kerja tiap hari sebagai MC, singer, dan juga model. Dan kebetulan dari Desember kemarin Clara udah mulai untuk syuting preman pensiun. Semua itu baik-baik aja, walaupun sempat ada berita-berita dari Cina tentang Wuhan. Kita berharap tidak sampai ke Indonesia. Ya agak sedih juga sih. Ternyata hal yang bagi kita tuh remeh mungkin ya awalnya, nggak akan nyampe lah ke Indonesia. Indonesia mah kebal. Indonesia mah dulu kena penyakit SARS, kena penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, aman, sehat, sembuh. Dan ternyata sekarang berimbas juga ke Indonesia. Tiada yang salah. Kalau kita saling menyalahkan ya nggak akan ada habisnya, betul tidak? Yang pasti gimana cara kita untuk stop ini semua. Karena ya jangankan MC, singer, model, semua yang di bidang entertain, travel, pembisnis, ojol, semua kena imbasnya. Dan jangankan untuk berfoya-foya, berjalan-jalan, semua di stop, semua di rumah aja. Pengeluaran makin banyak, iya enggak, tapi pemasukan enggak ada.
Itu yang banyak dirasakan juga oleh beberapa teman di dunia maya. Banyak yang curhat, banyak yang cerita, dan sampai saat ini pun pemerintah sangat mengupayakan bagaimana caranya untuk membantu. Namun apabila memang bantuan pemerintah itu masih belum sampai, kita berdoa aja. Semoga mudah-mudahan bantuan itu tidak hanya datang dari pemerintah, tapi dari tangan-tangan baik, tangan-tangan yang rela membantu, rela membagi sedikit rezekinya untuk semua. Amin. Ya. Dan yang pasti nih, buat teman-teman pendengar, Clara belum ada sebutan ya untuk pendengar Clara Podcast. Mungkin bisa kasih ide? Boleh dong. Boleh dong. Jadi kalau yang mungkin Kak Clara, gimana kalau buat pendengar Clara Podcast ini aja, kamu boleh kasih idenya. Jangan lupa untuk WA ke nomor ini ya. Ya, Clara nggak bosan-bosan buat ingetin ke nomor ini. Pokoknya untuk yang mau ngasih info apapun, untuk yang mau curhat, untuk yang mau sharing, untuk yang mau berbagi rezeki mungkin ya, boleh. Walaupun rezeki itu dalam bentuk support lagi. Kadang-kadang suka pabalut ya. Support boleh banget kesini ya. Oke, lanjut lagi. Kenapa ya baru podcast pertama banyak hal yang sedih ya? Aduh. Oke, ini juga sebenarnya ada berita yang viral banget kemarin, karena beberapa videonya masuk ke beberapa grup yang ada di handphone Clara ya. Ini yang berita berikutnya. Cerita petugas makam dilewati mayat hanyut saat longsor di TPU Cikutra. Oh, ini berita di seputar Jawa Barat ya. Jasadnya lewat gitu aja di sebelah saya. Kebayang gak sih kamu lagi jalan gitu ya, terus tiba-tiba ada mayat lewat. Kalau aku langsung nge-freeze, langsung, dan itu apa? Itu apa? Itu apa? Ya kalau misalnya, ya amit-amit ya, kalau misalnya masih utuh sih nggak apa-apa, tapi kalau udah seminggu gitu, udah 2 minggu, udah mulai banyak something gitu, I can imagine that. Oke, jadi ini beritanya gitu ya, sempat beberapa hari kemarin tuh hujan deras ya, pada tanggal 2 bulan Mei kemarin, membuat arus sungai Cidurian menggerus kawasan pemakaman TPU Cikutra Bandung di pinggir sungai tersebut, dan akibatnya longsor menerjang blok E pemakaman. Batu nisan pada makam yang berada di atas sungai itu ambrol berjatuhan guys, dan begitu pula dengan jasad yang terbungkus kain kafan. Jasad itu berjatuhan, bahkan ada yang hanyut terbawa arus. You can imagine that? Oh my god, I'm so scared. Ya, kebayang aja gitu ya. Kemarin sempat Clara lihat videonya juga gitu ya, sempat Clara cekidot gitu. Warga-warga tuh pada teriakin, itu apa? Ternyata ada mayat gitu lewat maksudnya yang ngambang di sungai, bahkan sampai tengkorak gitu. Ih, ya ampun, apa itu? Oh my god ya. Nah, bahkan seorang penjaga makam, namanya Ahmad ya, mengatakan melihat sesosok jasad hanyut terbawa derasnya arus ya. Namun ia yang berniat mengevakuasi tak berhasil menggapai jasad tersebut lantaran kakinya terjebak lumpur. Jadi masih hujan gede ceritanya. Jadi lewat aja gitu sih mayatnya tuh. Kan kebayang ya. Tapi kayaknya untuk penjaga makam itu udah biasa kalau untuk kayak gitu. Cuman aku tetap aja ngerasanya parno gitu ya. Dan sementara petugas makam lainnya, Pak Didin ya, mengambil bongkahan yang ternyata tengkorak manusia di sisi sungai usai longsor menerjang. Oke, sekarang masuk ke kamar curhat ya. Kita dapat beberapa curhatan dari pendengar ya. Clara, aku mau curhat nih. Asik. Hari ini aku lagi butuh tati tayang, butuh duit, butuh liburan. Gimana dong? Oh iya, semuanya sekarang pasti lagi butuh itu ya. Ya iyalah. Aku cuma mau bilang ke semua yang dengar acara Clara Podcast ini, semoga semuanya diberikan kesabaran, kesehatan, dan selalu dikasih rezeki yang tidak kurang dari apapun juga. Amin. Amin. Terima kasih buat yang udah curhat ini ya. Pastinya selain curhat juga memberikan doa dan juga kata-kata positif support buat semua yang memang sekarang ini lagi masa-masanya kebingungan gitu ya. Oke, curhat yang kedua. Terima kasih ya Teteh, nanti curhat lagi sama aku ya, karena kalau dari bahasanya udah pasti cewek, soalnya nggak nyentuh amat.
Jadi kalau di Clara Podcast ini, kalau kamu yang pengen disebutin nama, tinggal pakai aja namanya siapa. Tapi kalau curhat sih biasanya pada nggak mau disebutin nama ya, kan nggak apa-apa. Nah ini curhatan yang kedua. Assalamualaikum, selamat malam. Saya dari Tangerang Selatan, AA Ridwan. Oh, nah ini kayak ini nih, contohnya dia pakai nama. Nggak apa-apa, tapi kalau mau nggak disebutin juga nggak apa-apa. Untuk curhat dan cerita tahun ini adalah bulan Ramadan yang sangat berat bagi saya dan juga mungkin oleh seluruh orang Indonesia, di mana pandemi ini mengharuskan beberapa para pekerja, anak sekolah, ibadah, dan apapun dikerjakan di rumah untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Nah, dari kisah COVID ini berkesimpulan yang amat besar, ada baik dan buruk juga bagi saya. Biasanya yang pekerja memburu waktu untuk bisa berbuka puasa bareng keluarga, akhirnya bisa bersama keluarga. Itu positifnya ya guys ya. Dan yang beribadah jarang ya, karena pekerjaan akhirnya juga bisa bersama keluarga ya. Jadi bisa beribadah juga, jadi nggak lupa karena selalu bareng sama keluarga, ada yang saling ngingetin gitu ya. Dan yang buruknya, beberapa pekerja karena di stop dari perusahaan merasakan ekonomi yang menurun, di mana puasa hingga lebaran. Semoga setelah pandemi ini berakhir, kita semua diberikan barokah yang lebih dan kehidupan kembali normal. Amin. Oh iya, lupa salam-salam untuk kawan-kawan Andes FC Pondok Cabe. Ya, jadi memang ada positif, ada negatif juga ya. Apalagi buat yang biasanya sibuk nih, Clara juga salah satunya ya, jarang pulang ke rumah gitu ya. Kalau pulang ke rumah tuh ya paling buat tidur gitu, buat ketemu sama suami gitu ya. Kalau sekarang ya hampir tiap hari di rumah gitu, nggak kemana-mana gitu, paling bikin konten buat YouTube, kemudian ngobrol-ngobrol sama teman-teman preman pensiun gitu ya. Iya, apalagi gitu. Dan alhamdulillah mungkin kalau Clara masih diberikan rezeki lebih dengan banyaknya endorse yang masuk gitu ya, alhamdulillah. Oke, kalau curhat terakhir boleh atuh ya, kita baca curhat terakhir. Masih banyak sih sebenarnya yang pengen curhat, tapi kita nanti bacain di podcast berikutnya ya. Jadi gini, ini teh siapa jadi gini tau ini. Assalamualaikum teh, mau mencurahkan isi hati yang paling dalam. Oke, jadi gini, setelah mengalami trauma terhadap laki-laki 2 tahun ya, lumayan lah ya, dipertemukanlah dengan laki-laki yang bisa menyembuhkan rasa trauma aku. Pas udah sayang banget sama dia, sampai lupa ternyata berharap pada manusia. Itu pedih ya, padahal baru beberapa bulan jalan bareng tapi udah harus kandas aja. Sebenarnya sih sedih banget, entah masih diekspresikan kayak gimana lagi sedihnya, tapi ya gimana, aku gak bisa berbuat apa-apa. Ya mungkin Allah berkata lain untuk aku. Menurut aku, untuk perpisahan kali ini masih membingungkan ya, entah aku masih ada hubungan atau enggak, tapi jujur untuk perasaan aku sekarang campur aduk banget, dan masih sayang tapi sakit. Kalau boleh cerita, banyak banget momen yang aku habiskan sama dia. Tiap pulang kuliah pasti aja ketemu dia, ngobrol aja udah bikin aku bahagia. Momen dimana dia ngekus kepala aku kalau ketemu, ngelus kali ya, bukan ngekus ya, kepala aku kalau ketemu, manjain aku, banyak deh pokoknya. Dia nggak pernah kasar sama sekali ke aku, benar-benar menghargai aku sebagai perempuan. Tapi takdir berkata lain untuk kita, masih sayang tapi nggak bisa apa-apa. Dan ketika ada orang lain nanya, aku mesti pura-pura jawab bahwa aku udah lupa sama dia, berani buat bohongin perasaan sendiri. Ketika dapat kabar tentang dia, aku malah nangis sendirian di tengah malam di pojokan kamar sambil gigit selimut supaya tangisannya gak kedengeran sama orang rumah. Kebayang gak sih? Sakitnya sakit banget, tapi gak bisa berbuat apa-apa. Ya, jalan terakhirnya ikhlasin pilihan terbaik untuk saat ini dan kembali seperti semula. Aku mengalami trauma terhadap laki-laki lagi. Singkat ceritanya kayak gitu sih, singkat banget. Terima kasih untuk mendengarkan aku cerita. Clara pasti siap mendengarkan cerita-cerita atau curhatan teman-teman, apalagi buat semua. Mungkin gak cuma cerita tentang corona aja ya, tapi cerita tentang hati ke hati. Pastinya meluas untuk masalah curhat ini. Dan Clara senang Clara dipercaya untuk menjadi penyuara gitu, sebetulnya penyuara atau apa ya. Jadi ada yang curhat ya, barangkali mungkin Clara bisa sedikit kasih tips itu buat kamu yang lagi broken heart, yang lagi sakit hati mungkin ya, karena memang melupakan itu adalah yang tersulit. Mencintai itu mudah, tapi melupakan itu sulit. Itu sudah lumrah, sudah biasa. Tapi ketika kamu sudah mulai mencintai, berarti kamu juga harus sudah berani untuk melepaskan. Karena di mana ada pertemuan itu ada perpisahan. Gak selamanya apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan itu jalan sesuai dengan keinginan kita. Wih, gila, Clara dan Pisan ini ngasih ininya ya. Jadi Clara Teguh gini gue ya. Enggak. Jadi maksudnya Clara juga
pernah ngalamin sakit hati, dan itu nggak cuma sekali dua kali gitu. Dan yang Clara rasain itu memang adalah hal yang mudah ketika kita di depan orang itu berkata, ya saya nggak sakit hati, tapi hati itu nggak gitu. Hati itu masih sakit. Dan biasanya kalau kita udah sayang gitu, tiba-tiba disuruh ngelepasin, pasti ada rasa, kalau kecek orang Sunda kan namanya terido gitunya, terido. Tapi hal ini juga dirasakan oleh banyak orang pasti ya, ketika dia harus melepaskan lagi sayang-sayangnya, tapi masih mending dipisahkan karena memang ada hal yang lain daripada dipisahkan oleh maut ya. Jadi kita harusnya ya masih bersyukur lah, jangan sampai ada kata ditinggalkan, masih mending aing mah ditinggal paeh, masih mending kita ditinggalkan mati gitu ya, daripada ditinggalin gitu aja dianya masih ada, terus kita ngelihat dia pasang status sama yang lain, sakit hati gitu ya. Iya, kalau dilihat ke situnya mah, tapi bukannya Clara mencoba kuat ya, Clara juga pada masa itu pasti nyeri hati pisan gitu ya. Tapi semangat buat kamu yang udah curhat, semoga kamu cepat dipulihkan dari rasa sakit hati, dan semoga juga cepat diberikan solusi, karena memang ya kalau dibilang solusi yang baik untuk orang yang sakit hati itu adalah ada pengganti yang baru, tapi jangan terlalu cepat-cepat juga untuk mengambil kesimpulan aku harus cari yang baru sekarang gitu ya. Kayaknya bukan waktu yang tepat juga kalau lagi pandemi corona nyari jodoh. Ngomong-ngomong soal jodoh nih, ini ada berita sedih juga nih. Ya, ada apa ini? Kalau kamu buat yang seneng cerita drakor, ini ada drakor yang ya cukup menguras emosi. Jadi buat kamu yang pengen nonton drakor ini tuh lebih baik nontonnya nanti aja setelah buka puasa, kalau nggak sebelum sahur. Soalnya nih jujur aja sih ada fakta-fakta menarik nih di balik drakor ini ya. Aku sampai pabaliut karena saking emosi. Clara nonton drakor ini dari yang pertama sampai yang terbaru nih, yang ke-11 ke-12 ya, episode 11 atau 12 ini, Clara tuh masih ada rasa emosi gitu sama si orang ketiga ini. Ngomong-ngomong orang ketiga pasti tahu dong, yang lagi hits dan viral banget yaitu adalah drakor The World of the Married, dimana ada pemeran utamanya gitu ya diselingkuhi oleh suaminya sendiri. Padahal sebelumnya dunia terasa indah ketika banyak orang dipercaya, teman kerjanya, tetangganya, kemudian suaminya, anaknya, semua indah. Tapi ternyata semua harus berakhir ketika dia mengetahui adalah kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh tetangganya, oleh teman kerjanya, bahkan oleh suaminya sendiri. Jadi suaminya selingkuh di depan teman-temannya dan juga teman kerjanya. You can imagine that? Wah, my god. Dan drakor ini tuh memang ratingnya sekarang paling tinggi dan memang paling tinggi. Wow, amazing sekali ya. Mau bilang oh my god jadi amazing ya. Nah, jadi di sini ceritanya tuh wanita karir sukses ini yang tadi mengetahui perselingkuhan suaminya dengan seorang gadis muda, Yoo Dakyung, yang diperankan oleh Han So-hye, dan parahnya lagi semua orang di sekelilingnya rupanya sudah mengetahui soal perselingkuhan sang suami. Ya, bisalah kalian bayangkan ya. Ini kalau kalian maksudnya di rumah aja bingung mau ngapain, nonton film ini. Tapi Clara sarankan tidak ditonton pada saat berpuasa, sieun batal ya. Dan ini ada fakta menarik lagi nih. Ternyata kemarin-kemarin tuh viral juga nih, gara-gara film ini banyak netizen yang kesulut emosi guys. Ya Allah, aduh gimana ya nyeritainnya, malu-maluin banget. Tapi ya wajar sih, namanya juga mungkin kamu gak ngerasain ya kalau diselingkuhin gimana rasanya ya. Tapi ini kan namanya juga drama ya. Mungkin buat netizen yang yang terhormat, mungkin kalau misalnya emosi sama pemeran si orang ketiga ini alias si Yoo Dakyung atau Han So-hye ini, gak usah sampai ngebanjirin komentar-komentar negatif lah, kayak dasar pelakor, it just drama, itu hanya drama, di drama aja, aslinya mah nggak gitu. Clara juga sih, tapi sebenarnya awal-awalnya penasaran sama film ini sih gara-gara itu. Tapi ya ketika nonton filmnya sih yang ngerti sih, Clara juga kesulut emosi. Oke, itu salah satu drakor rekomen dari Clara. Dan berikutnya ini ada berita juga yang wajib banget Clara kasih tahu. Mungkin buat semua yang tahu nih tentang berita ini juga tersulut emosi, bukan karena perselingkuhan, tapi karena dibohongin. Kok dibohongin? Maksudnya gimana?
Mungkin teman-teman tahu ya, konten-konten YouTube sekarang itu banyaknya adalah prank ya. Jadi ini ceritanya adalah YouTuber Bandung bikin geram netizen tanpa rasa bersalah. Pria ini tega membuat prank membagikan makanan yang isinya sampah. Jadi makanan sampah ini diberikan kepada transpuan, aku sebutnya transpuan ya, dan juga bocah. YouTuber kini dicari polisi dan video berjudul prank kasih makan ke banci CBL yang diunggah ke channel YouTube-nya apa aja. Oke. Yang pertama nih, faktanya. Prank makanan sampah sasar transpuan. Dalam video yang diunggah, YouTuber dan satu rekannya memang menyasar transpuan di kota Bandung ya. Jadi awal-awal seperti biasa namanya prank ya. Jadi hai saya bla 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 bla, lalu saya mau apa, dan dilihatin dulu adegan ketika dia masukin sampah-sampahnya ke dalam dus mie itu. Lalu kemudian dia menyisir ke jalan-jalan dan membagikannya. Kebayang gak sih sakit hatinya ketika terima kasih sudah mendoakan yang baik-baik, tapi ternyata dapetnya tuh sampah. Dan ini fakta berikutnya. Ternyata dus-dus tersebut berisi sampah, yaitu toge busuk dan batu. Kalau kata Clara, mending nggak usah kasih deh ya, daripada ya istilahnya gini ya, pengen ngebantuin tapi nggak usah sampai kayak gitu juga. Udah tebutu atau toge busuk mah jangan naon ya, terus dikasih batu jangan naon maledok gogok gitu ya. Nah jadi sampai ada juga yang di sini cerita sampai lari-lari katanya pengen dapetin, karena memang lagi butuh juga ya, secara lagi pandemi corona gini, kalau dapat bantuan gitu kan pasti seneng gitu ya, pasti bahagia banget. Dan ya dengan teganya YouTuber ini tuh langsung gitu aja ngejailinnya gitu, ngeprank gitu. Aduh, ini dia fakta berikutnya. Usai viral, rumah si YouTuber digeruduk warga. Sejumlah warga menggeruduk rumah pelaku di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. YouTuber tersebut bikin geger lantaran membagikan dus makanan isi sampah kepada transpuan dan bocah di jalanan kota Bandung. Dan rumah YouTuber tersebut kedatangan sejumlah warga, dan mereka hanya ingin memastikan YouTuber tersebut berdomisili di Kabupaten Bandung tersebut. Dan polisi juga sengaja datang mengecek tempat tinggal YouTuber tersebut, tapi sayang YouTubernya tidak ada di rumah saat mereka datang. Kayaknya udah tahu bakal digerebek deh. Fakta berikutnya, pelaku diburu polisi. YouTuber tersebut tengah diburu polisi berkaitan videonya memberi bantuan sampah. Polisi sempat mendatangi kediamannya, namun pelaku tak ada di rumah, dan polisi meminta pelaku bersikap kooperatif usai videonya viral. Jadi sekarang masih dicari nih. Fakta berikutnya yang terakhir, bahwa rekan YouTuber tersebut yang ada di video tersebut sudah diserahkan orang tuanya ke polisi. Ya. Salah satu rekan pelaku sudah berada di kantor polisi untuk diperiksa, dan rekan pelaku dalam video tersebut diserahkan orang tuanya. Aduh, kadang-kadang ini berkata kasar kalau kayak gini teh ya. Tapi mudah-mudahan nggak ada lagi orang-orang yang kayak gini ya. Karena menurut Clara agak keterlaluan juga sih kalau kayak gitu. Ya secara orang memang lagi butuhnya bantuan gitu kan, bantuan pemerintah, mungkin ada yang tidak sampai gitu, mungkin ada yang juga tidak disampaikan. Maaf ya, karena ada beberapa teman-teman Clara juga yang sempat curhat seperti itu. Jadi bantuan pemerintah sampai sekarang belum diterima, padahal sekarang udah bantuan pemerintah udah keberapanya kalau nggak salah. Dan sedih banget ya Tuhan. Oke. Dan kadang-kadang pandemi corona ini tuh suka disalahgunakan oleh beberapa orang, seperti bikin order fiktif, palsu, tiba-tiba cancel. Ini juga ada nih salah satu berita nih. Pesanan 100 kotak kue kering dibatalkan dan netizen ini dapat bantuan tak terduga. Alhamdulillah masih ada orang baik, di mana ada orang jahat di situ ada orang baik, dan mudah-mudahan di dunia ini banyak sekali orang baik yang memang bisa membantu teman-temannya, walaupun tidak seberapa tapi bisa membantu. Itu juga udah alhamdulillah sekali. Ini ceritanya. Jadi ada seorang netizen curhat gitu di Twitter, dan curhatnya itu adalah tentang ibunya sendiri, bahwa ibunya tuh udah bikin kue karena dapat pesanan gitu 100 kotak kue yang harganya nggak seberapa, tapi yang ngemodal dulu.
terus kemudian tiba-tiba di cancel. Ya ternyata diusut itu pesanan tadinya mau dikasih buat para pekerja, cuman para pekerjanya udah di PHK, jadi nggak jadi, di cancel. Tapi nggak boleh gitu dong. Tapi memang Clara juga mau kasih komen kalau untuk para seller gitu yang misalnya membuat usaha kuliner atau kayak gini, mendingan terima DP-nya dulu. Jadi terima DP, kalau cancel ya istilahnya ada uangnya lah, ada uang kembali. Jangan sampai 0 rupiah yang masuk ke kantong kita tapi kita udah berani bikin produknya gitu ya. Nah kemudian untungnya ketika seseorang ini yang mengunggahnya ini mengunggah postingan tersebut, langsung banyak ditanggapi oleh netizen. Ada yang kompak membantu dengan membeli kue kering tersebut dan membagikannya kepada seperti ini, saya pesan 10, nanti dibagikan aja sama orang-orang sekitar yang membutuhkan gitu. Tapi ada juga yang ya udah saya beli, nanti kirim aja ke saya. Luar biasa ya. Dan alhamdulillah karena netizen banyak yang kompak bantu, sebanyak 100 kotak kue kering itu dikabarkan telah habis laku terjual. Alhamdulillah masih banyak orang-orang baik ya di dunia ini. Mudah-mudahan yang membantu teman-teman kita ini diberikan rezeki yang berlimpah, amin. Jadi gak cuma hal negatif yang yang ada di berita Clara beritakan supaya itu jadi positif. Jadi ketika pendengar mendengarkan ini, semua teman-teman bisa memberikan hal yang positif gitu ya. Nah berikutnya Clara mau berikan tips nih. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu teman-teman yang udah ngasih salam ya. Tadi kan curhat udah, salam udah, tapi dibagi ya. Tadi baru 2 doang yang kirim salam ya. Mana ya? Kita lihat. Oke. Mana nih? Oke. Hey, kenalin saya Kun, tim dari Darman CS, tukang pukul di Preman Pensiun 4. Ih, manis seneng. Ini loh yang kemarin nonton film Preman Pensiun 4 tuh, yang jadi timnya Kang Darman tuh, yang mau ngabisin Cecep tuh. Nama aslinya Kun ya. Nama aslinya Aribaba, disebutnya Kun Aribaba ya. Ketua Hankam XTC Indonesia. Yang belum tahu, ternyata aku manggilnya sih Kang Baba ya. Kang Baba ini adalah Ketua Hankam XTC Indonesia. Katanya Kang Baba mau nitip salam nih, katanya salam silang, salam kuat dalam persaudaraan. Mbak Clara Madonna, semoga sukses ya untuk channel YouTube-nya. Mumpung bulan puasa, izin ya, boleh dong Baba pengen ngedoain untuk semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesuksesan beruntung, berkah, kebahagiaan dunia akhirat. Gue bacanya gak enak ya. Ulang lagi deh. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesuksesan, beruntung, berkah, kebahagiaan dunia akhirat. Nah gitu dong. Saking senengnya, maaf. Untuk semua jangan panik terhadap efek dari PSBB ini. Kehidupan udah ada yang ngatur. Kita tinggal minta aja kepada pemilik kehidupan ini. Yang pasti banyak yang terkena kesusahan, khususnya finansial atau keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekali lagi tenang aja. Terus aja minta kepada pemilik kehidupan ini dan berusaha gas tipis-tipis aja guys. Oh, satu lagi katanya, kata Kang Baba ya. Semoga jadi penyemangat untuk semua nih. Dengan adanya PSBB ini tidak akan mengurangi hak rezekinya kita dari Allah. Besok lusa juga ada kok rezeki yang gak diduga-duga. Yakin guys. Semoga bermanfaat ya, khususnya untuk Baba sendiri. Makasih Bu Madonna. Sukses yes untuk channel YouTube-nya ya Mbak Clara Karisma. Promosi juga nih IG-nya ada arinoveriana_baba. Makasih Baba udah kirim-kirim salam, support teman-teman yang dengerin podcastnya Clara. Thank you so much. Nanti jangan kapok-kapok ya buat Baba kirim-kirim pesan lagi, support buat semua. Mau support untuk sembako buat teman-teman juga bisa. Oke. Ada salam lagi nih. Salam Jang Barudak Londokers. Semoga epidemik virus corona segera berakhir. Mete jaromblo. Kela ieu teh tisaha buat londokers. Nah, katanya londokers itu apa ya? Mungkin orang-orang suka ngelondok kali ya. Oke, ada lagi. Oke. Ada lagunya nggak untuk request? Salamnya buat Pauri dan keluarga besar fanbase Bandung Timur Preman Pensiun. Oke. Nggak ada namanya, tapi nggak apa-apa.
Ini assalamualaikum Mbak, saya Andi dari Manado atau Sulawesi Utara. Udah nyampe Manado ya. Salam kenal aja dulu dari saya, Andi, anak Manado, Sulawesi Utara. Salam kenal, selamat datang di Clara Podcast. Mudah-mudahan yang pada WA kesini tuh jadi apa ya namanya? Jadi langganan. Iya, jadi langganan buat dengerin ya. Oke, lanjut lagi. Hai Rara, apa kabar? Masih ingat sama aku? Teman kamu katanya di zaman di aba. Mau titip salam buat semua pemain film preman pensiun, semoga kedepannya semakin sukses. Oke, saya Mario fans PP dari Bandung atau Garut. Oke, tadi salam-salamnya ya Clara bacakan, tapi mungkin buat yang WA-nya belum dibaca, mohon maaf, nanti kita akan bacakan di Rabu depan. Kalau mau nambah lagi curhatnya atau salam-salamnya boleh banget, tinggal kirim aja ke nomor ini ya, ingat ke nomor ini. Pokoknya yang mau curhat, mau sharing dan sebagainya. Tapi sebelum kita berakhir ya, Clara ini mau ngasih tips sedikit aja buat semua. Jadi buat di masa pandemi corona ini yang suka belanja online, wajar sih karena memang nggak bisa kemana-mana. Jadi tren belanja online itu semakin meningkat, dan perilaku ini salah satunya merupakan efek dari kebijakan pemerintah yang membatasi pergerakan masyarakat dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun banyaknya keluhan yang dirasakan pembeli, kayak barang nggak nyampe, sellernya slow respon, barang nggak nyampe, nggak sesuai pesanan, tidak ada tanggung jawab, sampai ngerasa tertipu dan merugi. Nih Clara mau ngasih tips-tips buat belanja online yang aman dan cerdas ya. Beli sesuai kebutuhan ya. 2. Lakukan survei antar seller. Jadi disurvei dulu ya. Ketiga, pahami hak dan kewajiban konsumen. Kadang-kadang orang cuma asal beli aja ya, harus pahami dulu. Yang keempat, pastikan gadget yang digunakan sudah aman. Jadi jangan asal main di di komputer warnet gitu atau gimana gitu. Mending pakai HP sendiri. Kalau mau pakai HP sendiri, jangan HP orang lain. Yang kelima, pilih situs belanja online terpercaya. Kemudian yang keenam, pilih seller dengan reputasi baik ya. Yang ketujuh, teliti membaca deskripsi produk. Yang kedelapan, perhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. 9. Lihat kebijakan situs belanja online terhadap data pribadi ya. Kalau udah minta macam-macam jangan deh. 10. Baca kebijakan pengembalian barang. Yang ke-11, ini penting nih, minta foto asli barang saat akan membeli barang. Kebanyakan orang tuh pakai foto atau comot-comot dari Google ya. 12. Gunakan rekening bersama ya. Ke-13, hati-hati dengan social engineering. Kemudian ke-14, hindari membeli barang dari luar negeri. Yang ke-15, jangan simpan informasi kartu kredit di toko online ya. Jadi jangan simpan informasi sembarangan kartu kredit di online. Mending susah ya. Simpan bukti transaksi, dan yang terakhir, terima barang tanpa kontak dengan pengirim ya. Masih ada satu lagi, adukan masalah transaksi yang tidak sesuai. Jadi kalau misalnya ada transaksi yang tidak sesuai, boleh langsung lapor ke media online shopnya, misalnya kayak Tokped Shopee gitu, boleh langsung aja adukan ke sana. Jadi jangan cuma diem-diem komen-komen tapi nggak ada balasan. Sekian ya, pastinya udah curhat, udah ada kamar berita, jadi kamar curhat, kamar berita, ada juga tips-tips, dan juga ada salam-salamnya juga. Dan yang pasti spesial buat podcast hari ini spesialnya ini Pak Bollywood. Buat podcast kali ini Clara ada yang spesial. Clara mau nyanyi sedikit ya tentang lagu favorit Clara dari Masih Dikempot ya, dari almarhum Masih Dikempot. Jadi boleh ya main gitar sedikit, boleh ya, boleh dong. Kita coba. Oke. aman suaranya. Satu lagu ini juga adalah satu bentuk cinta Clara sama the Godfather of Broken Hearts ya, the Lord atau the Godfather of Broken Hearts, Masih Dikempot. Clara sendiri sangat suka lagu ini, dan mudah-mudahan karyanya selalu dikenang. Ingat kata Juragan, sutradara dari Preman Pensiun 4, karyamu, sejarahmu. Jadi mulai sekarang buat teman-teman, daripada ngebuat prank,
ngebuat ngejailin teman-teman yang lain, atau ya membuat konten-konten yang merugikan orang lain. Mending kita membuat karya yang setidaknya bisa membanggakan dan menjadikan sejarah untukmu sendiri. Ingat, karyamu sejarahmu. Oke, pastinya buat semua thank you banget udah nongkrongin di Clara Podcast. Sampai ketemu lagi di Rabu depan ya. Dan pantengin terus buat yang belum nonton video-video Clara di YouTube, tinggal ketik aja Clara Karisma. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasi supaya semua bisa dapat notifikasi setiap Clara upload video terbaru ya. Ingat, pokoknya subscribe karena itu gratis. Ya, Clara Karisma pamit. Yang pasti juga Madonna pamit. Sampai ketemu lagi di Clara Podcast berikutnya. Ah.